melaksanakan tugas dari mata kuliah Iya. bank dan lembaga keuangan. Kita dari Prodi Manajemen Jakarta. Kebetulan kita kan ada dari beberapa bank atau lembaga keuangan gitu ya Pak. Karena kita kelompok kami mendapatkan koperasi. Ya lembaga koperasi gitu. Iya. Ya, dari kelompok-kelompok lain itu ada dari bank-bank atau semacamnya. Jadi kita sebelumnya perkenalkan nama saya Miftahul Huda ya Pak. Iya. Nama saya Nafis Kaina. Nama saya Anissa Zahra. Bapak mungkin boleh disebutkan nama Bapak siapa? Kalau saya Sumardi, pangkat Sertu, untuk status K2, keluarga, istri 1, anak 2. Ya, untuk jabatan saya di sini sebagai kepala urusan usaha. Jadi untuk jual beli dan sebagainya saya yang pegang. Oke, untuk jadi pertanyaan pertama ya Pak. Untuk koperasi ini awalnya dibentuk dalam lingkungan TNI. Iya. Nah, ini bisa dijelaskan nggak Pak bagaimana sejarah berdirinya, bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Untuk sejarah singkatnya saja ya. Iya. Jadi sejarah singkatnya ini koperasi itu mewadahi anggota tadinya, khususnya untuk anggota saja toh. Karena rekan-rekan kita, rekan-rekan anggota TNI itu kesulitan dalam artian untuk pengadaan barang, mungkin yang seperti seragam, mungkin dalam sepatu PDL dan sebagainya lah untuk seragam anggota TNI. Jadi dibentuklah suatu koperasi yang mewadahi itu semua. Jadi sejarah singkatnya seperti itu. Untuk perkembangannya Pak mungkin sampai saat ini dari Untuk koperasi perkembangannya saat ini alhamdulillah cukup bagus. Jadi untuk semacam toko yang di sebelah itu anggota tidak diwajibkan sebenarnya, tidak diwajibkan untuk membeli. Ya, cuma kita mengarahkan untuk belanja di koperasi karena untuk mendukung juga pendapatan untuk koperasi dan hasilnya pun nanti akan dikembalikan ke anggota juga. Mungkin selanjutnya kalau dari koperasi Kartika ini visi-misinya apa nih Pak? Sama tujuan utama dari koperasi ini didirikan dalam melayani anggotanya? Visi misinya yaitu mensejahterakan anggota dan melengkapi lah kebutuhan seluruh anggota, terutama untuk satuan Aranut 10. Mungkin dari operasionalnya ya Pak. Iya. Nah, koperasi ini tuh berpedoman pada aturan atau landasan hukum apa aja sih Pak? Khususnya yang berkaitan dengan koperasi yang di rumah TNI. Kalau landasan hukumnya itu kami ada, tapi untuk itunya yang simpan bukan saya. Jadi untuk yang menyimpan itu bendahara. Iya. Sementara bendaharanya lagi turun tiket, sedang istirahat. Bagaimana struktur organisasi di koperasi ini Pak? Kan bagaimana pembagian tugas masing-masingnya pengurus dalam menjalankan kegiatan sehari-hari? Strukturnya organisasi di Koperasi Kartika Perkajaya ini pertama yaitu untuk penanggung jawabnya adalah komandan batalion, ya, komandan batalion yaitu Danyon. Kedua Kaprim, kepala koperasi. Nah itu yang bertanggung jawab di sini. Kedua yaitu bendahara, itu untuk pemegang seluruh keuangan koperasi. Setelah itu ada Unirkop, yaitu Unirkop itu mewadahi semacam kayak penyewaan kios dan sebagainya yang masih di lingkup batalion. Kedua yaitu ada sekretaris. Setelah itu urusan usaha saya. Habis itu selanjutnya itu kasir. Ternyata Pak, siapa saja yang bisa menjadi anggota atau pengguna layanan koperasi ini? Apakah hanya untuk anggota TNI aja, ketua ini, atau masyarakat umum juga bisa? Untuk yang bisa menjadi anggota itu dipilih. Jadi setiap tahun kita mengadakan RAT, yaitu rapat anggaran tahunan, yaitu RAT kan. Jadi keluar masuknya anggota itu dipilih oleh anggota kita sendiri. Jadi kita mengajukan anggota,
kandidat, mungkin dua atau tiga, silakan dan dipilih oleh anggota gitu. Berarti hanya di lingkup Iya, TNI aja ya Pak? betul. Mungkin kalau untuk orang sipil biasanya kami mengadakan untuk anak-anak SMA itu untuk PKN. Oh, ada PKN. Ya. Di Koperasi Kartika Berkah Jaya ini layanan atau unit usaha apa saja Pak yang saat ini dijalankan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya? Layanan yaitu ada belanja sembako, ada simpan pinjam dan sebagainya, itu saja. Itu dari operasional lagi ya Pak. Nah ini tuh yang tantangan yang sering dihadapi operasinya apa sih Pak, dari segi internal atau di eksternal? Kalau eksternal itu kita dihadapkan dengan penugasan. Misalnya untuk karena koperasi ini sebenarnya bukan tugas pokok ya. Tugas pokok itu kan sebenarnya kita pelatihan, pengamanan teritorial, misalkan. Jadi kalau memang kita dibutuhkan untuk penugasan keluar, sedangkan di koperasi personelnya terbatas, yang nggak mau koperasi tutup. Itu internal ya. Kalau eksternalnya itu kita dihadapkan pada kendala mungkin barang-barang yang expired atau tidak laku, itu jadi beban di kita, kerugian lah. Kalau untuk anggota dari koperasi sendiri, Kasir ada 3, untuk pengurus itu ada 4, kaprimnya kepala koperasi 1, jadi 8 ya, betul 8 ya. Kasir 3, pengurus 4 dengan kepala kaprimnya 1, jadi 8. Kalau dilihat dari kondisi saat ini nih Pak, apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki koperasi saat ini? Ancamannya pertama, apabila mungkin anggota dari kita meninggalkan dinas tanpa sebab atau disersi ya kan, sedangkan dia masih meninggalkan tanggungan di koperasi, itu menjadi beban untuk koperasi. Kalau kekuatannya Pak? Untuk kekuatannya yaitu kita ada membantu anggota dalam artian peminjaman, USIPA, urusan simpan pinjam ya. Ada lagi? Dukungan apa aja sih Pak yang dari pemerintah? Untuk dukungan kami tidak ada. Jadi untuk sementara kita mandiri. Seluruh koperasi untuk anggota TNI dukungan pemerintah tidak ada, sementara mandiri. Di koperasi ini Pak, udah menerapkan inovasi atau strategi tertentu gitu nggak? Misalnya kayak digitalisasi layanan atau pengembangan usaha lain untuk meningkatkan pelayanan dan menarik anggota baru? Untuk pengembangan digitalisasi kita belum. Jadi untuk sekarang lagi diusahakan untuk pembayaran turis ya sementara. Tapi belum terrealisasi lah. Berarti masih cash? Masih cash dan sistem transfer. Jadi Oh. di kasir kami lampirkan nomor rekening, 3 nomor rekening. Ya. Jadi apabila yang konsumen tidak membawa uang cash bisa transfer. Ya. Selanjutnya Pak, tadi kan belum ada dukungan ya Iya. dari pemerintah. Nah, harapan dari Koperasi Kartika Berkah Jaya ini terhadap pemerintah atau instansi terkait nih dalam mendukung pengembangan koperasi seperti ini gimana Ya, Pak? kami berharap ada dukungan dari pemerintah pengembangan koperasi agar lebih melebarkan sayap lagi, apalagi untuk membantu, karena ini kan untuk lokasinya kan di jalan disebut jalan umum ya, jalan umum disebut tidak ya tidak. Sebenarnya kalau ini kan jalan jam 6 sore untuk masyarakat di kampung bawah, untuk pagarnya ditutup. Jadi pagar itu tutup buka dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Iya. Terakhir nih Pak, Iya. harapan koperasi ini ke depan supaya bisa terus berkembang dan memberi manfaat lebih luas lagi bagi anggota maupun masyarakat sekitar bagaimana?
ya kami akan melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin, yaitu dalam artian dari segi pelayanan, kebersihan lingkungan atau dan sebagainya. Untuk masyarakat ya kami kalau untuk sementara kan tidak ada boleh kantong plastik kan, kami ya kita berusaha ada kantong plastik. Ya untuk keperluan anggota mungkin dari pangkat atau mungkin untuk pengamanan parkirnya ya, terus dan sebagainya, kumpul dan ini untuk baju untuk anggota ya kan, ini baju anggota dan sebagainya. Dan sebelah sini mungkin untuk keperluan mandi anggota. Maaf itu dulu. Ini untuk sembakonya anggota, ya rata-rata untuk konsumennya ya anggota kita sendiri gitu. Jadi nanti untuk ada keuntungan, kita dalam setahun kita adakan rapat, keuntungannya sekian kita kembalikan ke anggota. Jadi hasilnya ke anggota lain ya Pak? Iya, namanya SHU, sisa hasil usaha. Kalau dari masyarakat itu kan Boleh, banyak, iya banyak masyarakat dari mau berangkat kerja atau pulang kerja masih sering mampir ke sini. Itu